Iya, pendidikan anti korupsi itu selain menjadi pelajaran khusus juga dimasukkan ke dalam setiap mata pelajaran. Yang mereka keluhkan itu kan mayoritas etika anak-anaknya, apalagi orang tua. Nah, kalau dikaitkan dengan dunia pendidikan saat ini, apakah perlu masuk kurikulum tentang pendidikan karakter itu? Ya, sebenarnya kalau semua insan pendidik itu memahami yang namanya proses pendidikan itu seperti apa hakikatnya, sebenarnya kalau kita lihat ya dari tujuan pendidikan nasional ya Mas ya, pendidikan itu bertujuan itu mengembangkan potensi peserta didik. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang pertama. Yang kedua, dia anaknya itu mempunyai akhlak yang mulia. Yang ketiga, dia punya sehat. Yang keempat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang baik. Coba bayangkan. Dari seluruh tujuan pendidikan nasional itu, ilmu itu nomor berapa tadi? Pinter itu nomor berapa? Yang paling penting itu iman dulu, akhlaknya baik, dia mandiri. Nah, itulah karakter sebenarnya. Secara otomatis sudah yang etika itu iya dong. Jadi artinya bahwa kita melakukan proses pendidikan itu komprehensif dan holistik, dan yang paling penting itu tadi akhlaknya dulu, kemandiriannya, kemudian dia itu jadi orang yang beriman apa enggak, itu yang paling pokok malah justru gitu. Kalau ilmu pinter itu nomor sekian gitu ternyata Mas. Itu tujuannya seperti itu. Jadi kalau mau dipikir apakah perlu ada kurikulum, sebenarnya nggak perlu, karena udah dengan sendirinya kalau kita melakukan proses pendidikan pasti melakukan itu loh. Berarti tergantung si pendidik gitu atau bagaimana? Harusnya pendidik itu mengerti sekali yang namanya hakikat pendidikan itu apa, tujuan pendidikan itu apa, dan kesemuanya itu diintegrasikan di dalam proses mendidik di sekolah tersebut. Sehingganya apa? Sehingganya mendidik itu bukan hanya mengajar itu bagian kecil dari proses mendidik gitu ya. Oleh karena itu keteladanan, kebiasaan, kemudian mungkin hal-hal aktivitas yang dikembangkan itu memang mengarah kepada pembentukan karakter itu tadi. Apakah karena mungkin mengikuti perkembangan zaman? Jadi begini Mas, jadi yang mungkin yang menjadi akar permasalahannya itu adalah sekali lagi bahwa proses mendidik anak itu nggak bisa selesai oleh guru ya. Yang mendidik anak itu sesungguhnya adalah lingkungan. Lingkungan yang paling kecil itu adalah pertama keluarga. Yang kedua meningkat ke lingkungan permainan, kemudian lingkungan sekolah, dan semakin luas lingkungan masyarakat di sekitarnya. Nah, itu yang ternyata menjadi supporting utama di dalam membentuk karakter siswa. Oleh karena itu nggak bisa namanya pendidikan itu hanya diserahkan guru, karakternya jadi baik, nggak bisa begitu. Harus ada kolaborasi antara siapa? Ya sekolah, ya orang tua. Sederhananya begini, anak itu kepingin supaya dia itu pipisnya nggak sembarangan misalnya. Nah di sekolah diajarkan supaya pipis nggak di sembarangan. Di rumah dibiarkan begitu aja ya percuma Mas, gitu kan. Betul. Di sekolah diajarkan jangan pegang HP di sekolah, di rumah dibebasin. Sama aja kan, nggak akan ada perubahan. Oleh karena itu sinergi antara orang tua, guru, kemudian lingkungan masyarakatnya itu sangat penting. Jadi faktornya lingkungan Mas yang paling kalau teknologi Mas, no problem. Teknologi itu adalah seperti sebuah pisau. Artinya dia bisa netral fungsinya, bisa digunakan untuk apa gitu ya kan? Untuk ngiris bawang ya boleh, tapi jangan untuk membunuh orang gitu kan. Gitu ya kan. Pendidikan akhlak itu dimulai dari anak usia dini ya. Dari dalam perut Mas. Iya, dari dalam perut itu sudah dididik oleh orang tua. Makanya dalam pendidikan agama itu ketika di dalam perut itu sudah dikasih ngaji orang tua. Itu sebenarnya mulainya dari situ gitu. Karena begini Pak, ada sekolah favorit dan ada sekolah biasa nih ya. Ketika anak itu sekolah di sekolah favorit ya, secara langsung kita bisa melihat attitude-nya. Ketika anak itu sekolah di sekolah yang biasa, ya mungkin mekanisme pembelajarannya beda mungkin itu. Yang sekolah favorit itu yang saya masuk mungkin sekolah swasta gitu mungkin ya. Contohnya sederhananya di sini mungkin ya contohnya di SD Muhammadiyah misalnya, mungkin di CBS mungkin ya atau Saverius. Beda dengan sekolah-sekolah negeri gitu ya mungkin ya, outputnya, attitude siswanya gitu ya. Mengapa Mas?
Karena orang tua itu ketika menitipkan anaknya itu di sekolah tersebut, dia kan penuh kesadaran, gitu kan. Makanya di sekolah-sekolah tersebut mungkin ada komunikasi yang baik antara komunikasi orang tua terhadap juga dengan sekolah. Dia itu rela bayar mahal supaya anaknya itu dimomong dengan baik di sekolah, bukan hanya sekedar diajari, tetapi juga dididik, tetapi juga dimomong oleh gurunya. Berarti kan memang tergantung si pendidik kan? Iya, karena bukan hanya tergantung pendidik, itu karena ekspektasi orang tua yang begitu besar sehingga dia rela menitipkan anaknya yang mungkin dengan berbiaya lebih mahal, tetapi punya fasilitas ataupun layanan pendidikan yang dianggapnya lebih baik dibandingkan dengan sekolah umum, sekolah negeri gitu loh. Tujuannya itu sebenarnya, itu karena sinergi antara orang tua dengan pihak sekolah gitu loh, Mas. Gitu. Beberapa waktu lalu kan saya ngobrol juga dengan Dewan nih, ya bicara masalah etika pendidikan untuk anak. Beliau itu sih sangat menyarankan ada satu pelajaran khusus yang membahas terkait dengan etika. Nah, apakah itu perlu dimasukkan ke kurikulum atau tidak? Nah, sedangkan saat ini saya tanya sama Pak Saikdis, sepertinya itu tidak perlu. Jadi gini, Mas, ketika kita berbicara tentang etika, etika itu bukan hanya diajarkan secara verbal. Etika itu adalah sebuah penerapan. Etika itu akan lebih efektif dengan, kalau bahasa agamanya, bil hikmah, dengan keteladanan gitu, Mas. Jadi nggak bisa menjadi sebuah mata pelajaran yang namanya etika. Yang paling penting adalah menjadi sebuah kebiasaan. Bagaimana itu menjadi sebuah kebiasaan? Ya dibiasakan dari orang tua dan juga di sekolah itu. Tetapi kalau menyangkut beberapa unsur karakter, contohnya anti korupsi, budaya anti korupsi, nah itu mungkin perlu ada pelajaran anti korupsi, bolehlah disisipin gitu kan ya. Contoh misalnya pelajaran ekonomi, nah belajar tentang ekonomi, tentang keuangan, tentang moneter, ya kemudian di situ disisipin bahwanya ekonomi itu gunanya untuk ini, disisipinlah budaya korupsi. Bahwa korupsi itu intinya kan mengeruk apa namanya keuangan negara lah ibaratnya begitu. Nah itu bisa disisipin dalam, jadi seluruh mata pelajaran itu bisa, Mas, dimasukin pendidikan karakter itu. Makanya pendidikan karakter itu strateginya ada satu, dia berupa pembiasaan. Yang kedua, dia berupa pelajaran misalnya ekstrakurikuler. Pramuka, bela diri itu karakter. Kemudian olahraga itu karakter. Kemudian berikutnya selain menjadi pembiasaan, dia diinkludkan atau diintegrasikan dalam proses KBM pembelajaran. Jadi banyak strateginya untuk menerapkan namanya pendidikan karakter supaya anak itu punya karakter yang baik. Gitu. Strateginya ada untuk mata pelajaran, dimasukin mata pelajaran, ada menjadi kebiasaan sekolah, ada menjadi keteladanan, ada kemudian dia include dalam ekstrakurikuler. Nah, itulah yang menjadi rohnya pendidikan di situ sebenarnya. Begitu. Jadi untuk unsur karakter tertentu, misalnya budaya anti korupsi, saya lebih setuju itu menjadi memang menjadi pelajaran anti korupsi, itu mesti harus ada. Artinya Pak Saikdis lebih cocok dengan adanya pendidikan anti korupsi gitu. Iya, pendidikan anti korupsi itu selain menjadi pelajaran khusus juga dimasukkan ke dalam setiap mata pelajaran dalam integrasi kurikulum. Ya, pendidikan karakter itu sebenarnya sudah menjadi sebuah kewajiban, karena tujuan pendidikan utama itu di Indonesia itu utamanya adalah membentuk manusia yang beriman dan bertakwa, manusia yang berakhlak mulia, yang mandiri, yang cerdas, kemudian menjadi kreatif dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, kalau kita hakikat pendidikan ini, tujuan pendidikan ini bisa kita dalami dan kita implementasikan, ya semuanya sudah bisa berjalan sesuai dengan relnya gitu. Mudah-mudahan kita semua bisa berkolaborasi untuk mewujudkan penguatan pendidikan karakter agar peserta didik kita itu menjadi lebih berkarakter.